Ya, selamat pagi anak ibu semua. Ibu harap kita dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam belajar di rumah. Kita lanjut materi kita yaitu IPA bab 2 klasifikasi makhluk hidup. Yang akan kita pelajari dalam bab 2 ini yaitu ciri-ciri benda di sekitar kita, ciri-ciri makhluk hidup dan pengklasifikasian makhluk hidup. Kita mulai yang pertama, yaitu ciri-ciri benda di sekitar kita. Nah, kalau kita amati benda di alam sekitar ini, maka kita dapat kelompokkan benda di sekitar kita itu ada benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup atau sering disebut dengan komponen biotik itu adalah meliputi semua makhluk hidup yang ada di alam sekitar ini. Siapakah itu? Ya, kita manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda tidak hidup atau yang disebut dengan abiotik yaitu benda-benda di luar makhluk hidup. Misalnya kalau di rumah kita ada kursi, meja, atau kita lihat batu, nah itu disebut dengan komponen abiotik atau tidak hidup. Benda hidup dikelompokkan berdasarkan sifat dan ciri-cirinya. Berdasarkan sifatnya, benda tak hidup dapat dikelompokkan bersifat alamiah dan buatan. Misalnya benda tak hidup alamiah yaitu benda yang berasal dari alam. Contohnya tanah, batu, pasir. Itu tak hidup secara alamiah. Tapi kalau benda tak hidup secara buatan, berarti itu ada campur tangan manusia. Misal meja, kursi, mobil, dan lain-lain. Baru kita lanjut ke bagian kedua, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu adalah bernapas. Seperti kita manusia, setiap hari kita bernapas. Tumbuhan juga bernapas, hewan juga bernapas. Nah, itulah ciri-ciri yang pertama. Bernapas, kita menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan CO2 yang disebut juga istilahnya dengan respirasi. Yang kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman. Kita manusia memerlukan makanan dan minuman. Tumbuhan juga memerlukan makanan dan minuman. Misalnya dari garam mineral dari dalam tanah. Kemudian ada juga tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri. Makanya ada disebut dengan tumbuhan autotrof dan tumbuhan heterotrof. Kemudian hewan itu mengambil makanannya bisa dari tumbuhan atau bisa juga dia pemakan daging. Makanya ada dia herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang ketiga bergerak. Nah, bergerak di sini makhluk hidup bisa bergerak dengan dua cara. Pembagian bergerak. Bisa bergerak aktif, bergerak pasif. Apa beda bergerak aktif dan pasif? Bergerak aktif dia bebas bergerak berpindah tempat. Misalnya kita manusia, bebas kita berpindah tempat. Tapi kalau tumbuhan dia bergerak pasif. Kenapa? Karena tumbuhan bergerak hanya dengan bantuan atau pengaruh dari luar, misalnya karena ada angin. Makanya tumbuhan bisa bergerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Kita juga manusia itu tumbuh dan berkembang. Pertama dari bayi, maka kita akan mengalami pertumbuhan. Sampai usia 17 tahun dikatakan bertumbuh. 17 tahun ke atas itu dikatakan berkembang. Jadi makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri tumbuh dan berkembang. Ciri-ciri yang kelima yaitu berkembang biak atau reproduksi. Tujuan makhluk hidup berkembang biak atau reproduksi yaitu untuk mempertahankan populasi dari makhluk hidup itu, meneruskan atau mewariskan makhluk hidup tersebut. Kemudian 6 peka terhadap rangsang. Ini contohnya pada tumbuhan. Putri malu. Begitu kita sentuh maka dia akan menutup. Berarti dia peka terhadap rangsang. Kita juga tanpa sengaja misalnya kalau kita memijak sesuatu pasti kita akan selalu meresponnya. Itu artinya peka terhadap rangsang. Yang ketujuh adalah adaptasi, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Setiap makhluk hidup itu adaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Contoh yang paling sering kita lihat adalah bunglon. Dia paling terkenal dengan makhluk hidup yang adaptasi atau menyesuaikan hidup dengan lingkungan.
Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu dapat digolongkan menjadi klasifikasi dikotom dengan kunci determinasi. Yang kedua, sistem pengklasifikasian sebenarnya banyak. Ada 3 kingdom, ada 4 kingdom, ada 5 kingdom. Hanya saja pada materi kita ini, khusus kelas 7, kita akan pelajari klasifikasi 5 kingdom. Ada 5 kingdom yang akan kita pelajari. Kingdom itu artinya kerajaan, atau bisa dikatakan dengan bagian apa, seperti itu. Jadi ada kelompok Monera, kelompok Protista, kelompok Fungi atau jamur, kelompok Plantae, dan kelompok Animalia. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah klasifikasi dikotom. Dalam klasifikasi dikotom, pada klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yaitu sistem alami, sistem buatan atau artifisial, kemudian sistem filogenetik, yaitu kemudian pemberian nama ilmiah. Pemberian nama ilmiah kepada makhluk hidup itu terdiri dari pemberian nama marga dan spesies. Dan biasanya penulisannya itu bergaris miring. Yang penemunya itu adalah Carolus Linnaeus. Makanya pemberian nama ini sering diistilahkan dengan Linnaeus karena dari nama penemunya. Misal, kalau kita lihat nama Oriza Satipa, misal sebagai contoh, maka O itu kita tulis huruf besar, sedangkan Satipa S-nya huruf kecil. Berarti Oriza itu menunjukkan marga, Satipa itu menunjukkan spesies. Itu dia klasifikasi dikotom. Kemudian kunci determinasi. Ini bermanfaat untuk menentukan jenis kelompok dan nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui. Ada beberapa cara untuk menentukan kunci determinasi tersebut. Kemudian setelah kunci determinasi, maka kita lihat pengelompokan 5 kingdom. Karena ini materi yang penting, maka kita langsung ke materi ini. Yang pertama, kelompok Monera. Ya, kelompok Monera. Kelompok Monera itu dibagi 2, yaitu bakteri dan cyanobacteria. Bakteri itu mempunyai ciri-ciri, yaitu ada 4 bentuk bakteri, yaitu lonjong atau bulat, kemudian batang atau silinder, lengkung, dan spiral. Kemudian memiliki alat gerak berupa flagella. Kemudian perkembangbiakan secara aseksual terjadi melalui pembelahan, dan perkembangbiakan seksual terjadi melalui transformasi dan konjugasi. Ada yang hidup di dalam tubuh makhluk hidup, di udara, air, dan tanah. Bakteri dapat bersifat menguntungkan dan merugikan manusia. Cyanobacteria itu memiliki ciri-ciri, memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Beberapa ganggang hijau berklorofil berkoloni dengan membentuk untaian. Dapat berkembang biak dengan pembelahan sel, fragmentasi, dan pembentukan spora. Dapat ditemukan di laut, kolam. Contohnya adalah ganggang hijau biru yang disebut dengan Oscillatoria, Anabaena, Gleocapsa, dan Nostoc. Ya, kemudian yang kedua, kelompok kedua adalah kelompok Protista. Protista ini mirip dengan tumbuhan alga. Ya, mirip dengan tumbuhan atau disebut alga. Ciri-cirinya memiliki dinding sel dan klorofil, bersifat autotrof. Bagian tubuh dapat dibedakan bersel satu atau bersel banyak, bereproduksi secara seksual dan aseksual. Contohnya Euglena sp, Laminaria sp, Equimea sp, Cholera sp, dan Palmaria sp. Protista yang mirip hewan atau disebut protozoa itu memiliki alat gerak sehingga mampu bergerak. Alat gerak protozoa berupa pseudopodia, silia, dan flagella, serta hidup di air tawar, tanah, dan parasit.
Contohnya Paramecium sp, Amoeba sp, Trypanosoma sp, dan Plasmodium. Protista mirip jamur. Ciri-ciri: tubuh tersusun terdiri atas hifa, tidak dapat melakukan fotosintesis. Beberapa anggotanya memiliki fase vegetatif, mampu bergerak seperti amoeba dan bereproduksi dengan menghasilkan spora. Contohnya jamur air dan jamur lendir. Ya, kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok fungi atau jamur, yaitu terdiri dari Zygomycotina. Ciri-cirinya mempunyai rizoid untuk melekat pada substrat, menghasilkan zygospora, contoh Rhizopus stolonifer. Ascomycotina mempunyai hifa, bersekat dan berinti banyak. Struktur tubuhnya ada uniseluler dan multiseluler, menghasilkan ascospora, contoh Neurospora crassa. Kemudian Basidiomycotina, ini struktur tubuh multiseluler dan bersifat makroskopis, dapat membentuk tubuh buah, bereproduksi secara aseksual dan seksual, contohnya yaitu Polpariale polpaceae. Deuteromycotina, yaitu hifa bersekat dan dinding selnya terbuat dari zat kitin. Hidup sebagai sapropit atau parasit. Reproduksi seksualnya belum diketahui. Contoh Epidormophyta, Plocasus, dan Trichophyton. Kemudian kelompok Plantae atau tumbuhan itu terdiri dari Bryophyta, Spermatophyta, kemudian Petridophyta. Bryophyta atau tumbuhan lumut memiliki ciri-ciri yaitu tidak memiliki berkas pembuluh angkut, yaitu pembuluh xilem dan phloem, sehingga tumbuhan lumut termasuk tumbuhan tidak berpembuluh. Kemudian tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya. Hidup di tempat-tempat lembab. Berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Kemudian daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif atau gametofit dan fase vegetatif atau sporotofit. Yang kedua yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki ciri-ciri yaitu memiliki berkas pembuluh angkut xilem dan phloem, sehingga termasuk tumbuhan berpembuluh, memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Kemudian habitat menempel pada pohon atau epipit, dan ada yang hidup di tanah. Berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif atau sporofit dan fase vegetatif atau gametofit. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, ini dapat dibagi menjadi tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu monocotyledon atau dicotyledon. Ya, perbedaan Angiospermae dan Gymnospermae. Pembedanya yang pertama, yaitu sistem perakaran batang dan daun. Pada Gymnospermae berakar tunggang. Batang dan daun dan akar memiliki kambium serta memiliki daun yang sempit, tebal, dan kaku. Sedangkan pada Angiospermae yaitu berakar serabut ataupun tunggang. Batang dan akar ada yang berkambium dan ada yang tidak berkambium, serta memiliki pertulangan yang sejajar, melengkung, menjari, ataupun menyirip.
Yang kedua adalah pembedanya alat reproduksi. Pada Gymnospermae yaitu Storbilus, sedangkan pada Angiospermae yaitu bunga. Keadaan biji. Pada tumbuhan Gymnospermae tidak terlindung daun buah, sedangkan pada Angiospermae terlindung daun dan buah. Pembedanya adalah pembuahan. Gymnospermae itu mengalami pembuahan secara tunggal, sedangkan Angiospermae mengalami pembuahan secara ganda. Contoh tumbuhan pada Gymnospermae yaitu pinus, cemara, dan melinjo. Sedangkan Angiospermae yaitu anggrek, kamboja, padi, jagung, mangga, dan mahoni. Nah, kemudian kita lihat pada tumbuhan monocotyledino atau kita sebut dengan tumbuhan monokotil. Ciri-cirinya adalah memiliki kotiledon berjumlah 1. Kemudian berakar serabut. Pada batang tidak terdapat kambium sehingga tidak tumbuh membesar. Bentuk tulang daun sejajar atau melengkung. Umumnya jumlah mahkota bunga kelipatan 3. Kemudian dicotyledona atau sering disebut dengan dikotil. Ciri-cirinya yaitu memiliki kotiledon berjumlah 2, berakar tunggang, batang memiliki kambium sehingga dapat tumbuh membesar. Bentuk tulang daun menyirip atau menjari. Umumnya jumlah mahkota bunga kelipatan 2, 4, atau 5. Yang terakhir yaitu kelompok Animaliae atau kelompok hewan. Itu terdiri dari Invertebrata dan Vertebrata. Invertebrata yaitu terdiri dari Porifera, Coelenterata, Platymeltes, dan Nematelmintes. Annelida, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda. Kemudian Vertebrata itu terdiri dari Pisces, kemudian amfibi, reptil, apes, dan mamalia. Nah, itulah materi kita untuk bab 2 ini tentang klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih.